Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, puji serta syukur tak lupa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah dan nikmat sehat. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan tahsin dan pembahasan kita. Namun sebelumnya kita bahas sedikit ya. Untuk beberapa pertemuan lalu kita telah membahas beberapa sifat huruf ya, yang itu sifat huruf yang memiliki lawan ya. Nah, kemarin ada 10. Yang pertama kita kategorikan pertama yang berkait sifat huruf yang berkaitan dengan keluarnya nafas atau udara. Apa saja kemarin? Hamas lawannya jahar. Nah, lalu hamas hurufnya apa saja? Fahasahu syakhsun sakata. Nah, itu yang 10. Nah, itu kalau disingkat menjadi fahasahu sakata dan seterusnya. Lalu setelahnya kita kategorikan dia yang berkaitan dengan terlepasnya udara atau suara, maaf. Nah, itu adalah apa, masih ingat nggak? Siddah dan rokhwah. Oke, baik. Pertengahannya ada ya, apa nih kira-kira? Apa? Tawasut atau bainiyah. Ya, yang pertengahan ya. Hurufnya ada jidqatin bakat. Nah, itu ada 8 ya. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan pangkal lidah naik. Nah, itu apa? Isti'la dan istifal. Nah, ini yang menyebabkan suara atau huruf itu menjadi tebal ya. Lalu yang keempat yang berkaitan dengan keseluruhan lidah lengket atau tidak, yaitu itbaq dan infitah. Baik, nah sebenarnya ada satu lagi ismat dan islaq, namun tidak usah kita bahas karena tidak ada pengaruhnya dalam ilmu tajwid. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, kalau yang kemarin memiliki lawan, yang ini tidak ada lawan ya, yaitu adalah shafir. Nah, baik, ini Anda akan bacakan dulu. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Safiruha sadun wa zayun sinu. Al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah mengatakan sifat shafir yaitu ada 3, yaitu terdapat pada huruf shad, zai, dan sin. Bukan shin ya, tapi sin. Nah, 3 huruf ini dia memiliki sifat shafir. Apa itu shafir? Nah, ada yang tahu apa itu shafir? Tajam. Nah, apa nih yang tajam? Pisau? Oh, suara. Nah, tajam ya suara ya. Dan sebagian ulama juga ada yang menyerupai suara shafir ini mirip seperti suara hewan yang terbang. Nah, yaitu contohnya soda, mirip suara unggas. Nah, mirip ya, dimiripkan, diumpamakan. Lalu ada lagi huruf zai. Zai itu mirip suara lebah. Nah, kalau bapak-bapak pernah nonton kayak film kartun ya, itu ada suara lebah tuh bunyi kayak zzz. Nah, seperti itu ya. Nah, ini huruf zai. Za. Lalu satu lagi ada sin. Sin ini mirip suara seperti suara belalang. Nah, dia kalau seandainya belalang itu ada mirip suara ini. Kalau di malam hari itu ya. Nah, kalau malam-malam tahu ya mirip suara seperti suara belalang. Nah, makanya sebagian ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa shafir ini mirip seperti suara hewan yang terbang tadi. Nah, tapi secara definisi adalah shafir itu adalah pengucapan huruf yang disertai dengan suara yang tajam. Kenapa? Nah, karena 3 huruf ini tahu nggak di mana makhrajnya? Kita telah bahas. Di mana? Di bawah? Di bawah lidah? Di mana? Nah, oke, ujung lidah menyentuh
gigi seri bawah. Jadi bukan bawah lidah ya. Nah, kalau bawah lidah beda lagi. Tapi ujung lidah menyentuh gigi seri bagian bawah. Nah, inilah pertemuan ujung lidah ini dengan gigi seri. Nah, dia ini yang menghasilkan suara celah kecil. Nah, itu adalah yang membuat suara menjadi tajam. Makanya dia harus dibunyikan sifat sofirnya. Baik. Di sini ada tiganya harus sama tiga-tiganya ya. Yang pertama di huruf sod. Nah, ketika membaca so itu ada bunyi nah, itu sultan sofir. Jadi ketika melafazkannya so, si, su, aus. Nah, itu sofir ya. Tapi kalau seperti ini so, si, su, aus. Beda, ada sofir gak? Nggak ada. Itu menghilangkan sifat sofir. Yang betul ada bunyi dilatih dengan tempelkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Nah, tapi bibir tidak perlu so, tidak perlu ya, biasa saja. So, so, si, su, aus. Nah, ketika al-fatihah juga si. Nah, itu ada bunyi nah, sod. Lalu yang kedua huruf zai. Zai ini mudah juga, seperti mirip suara lebah. Nah, atau kalau lebah kurang lebih seperti itu ya. Nah, makanya ketika bunyi zai, za, zi, zu, az. Nah, hamas itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena huruf zai ini juga punya sifat apa? Hamas atau jahar? Apa kira-kira? Nah, ini makanya perlu kita latih. Huruf zai ini dia tidak keluarnya nafas. Jadi bisa juga dengan nafas keluar kayak za, itu bisa tuh keluar. Hah? Sama, ketiga-tiga ini sama, tidak ada perbedaannya. Za, sa, dan so itu sama. Yang membedakan apa? Nah, adalah yang contohnya kayak sode itu punya sifat apa? Yang pangkal lidah naik isti'la. Nah, itu dipakai tebal. So. Kalau sin, si. Yang membedakan itu pangkal lidahnya naik. Kalau so dengan sin. Tapi kalau zai pasti berbeda ya, karena kan ada bunyi z. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah dari sifat-sifat seperti isti'la dan itbaq. Namun dia sama-sama punya sifat hams nih, kecuali zai. Ya. Nah, zai itu, dia ini memang perlu dilatih. Dia bisa juga karena kalau kita membacanya itu dengan udara, za, itu bisa sekali. Nah, makanya ini perlu dilatih agar udaranya tidak keluar. Za. Nah, tidak keluar. Nah, makanya perlu pembiasan dan agar dilatih. Nah, begitu juga kayak waktu itu kita pernah bahas seperti ja. Ja itu keluar udara atau tidak? Tidak. Ja, ya kan? Tapi ada sebagian orang ja. Itu ada udaranya. Nah, sama, itu juga perlu dilatih agar udara tidak keluar, ya. Berarti zai tadi ada bunyi seperti lebah. Za, zi, zu, az. Itu anak kencangkan agar apa? Agar terdengar sofirnya. Jadi za, zi. Tapi sebenarnya hanya za, zi, zu. Biasa za, zi, zu. Itu tidak ada udaranya. Nah, berarti perlu dilatih. Lalu yang terakhir yaitu huruf sin. Nah, sin ini juga sama, ada bunyi seperti belalang kalau di malam hari ya. Bunyinya mirip. Itu bunyi sofir dari huruf sin. Nah, makanya ketika melafazkannya harus disertai bunyi seperti itu. Sa, si, su, as. Makanya ketika basmalah bis. Ada sofirnya. Tapi kalau kita baca bis, ada sofirnya? Tidak ada. Nah, inilah makanya kenapa ketika basmalah bis. Jangan lupa bunyikan sofirnya. Dan ini hanya dimiliki oleh ketiga huruf ini saja, ya. Tidak ada huruf yang lain yang memiliki selain ketiga huruf ini. Nah, itu silakan ya kalau mau dicatat. 3 huruf yang hanya dimiliki oleh huruf sin, sod, dan zai. Sya itu nanti ada pembahasan lagi, yaitu dia tafashi. Nah, itu beda dia ya. Dia tidak tajam. Kalau tafashi itu menyebar. Kalau sofir itu tajam. Nah, itu makanya ada perbedaan. Nah, nanti kita akan bahas di tafashi di pembahasan selanjutnya, ya. Nah, baik, anak akan contohkan huruf sade, sin, sama zai ya. Yang pertama sade, dia harus ada bunyi tadi tanpa membulatkan bibir. Jadi jangan so, tidak. Yang betul so, si, su,
aus, aus. Nah, itu ketika sukun lebih jelas deh ya. Nah, huruf itu kalau sukun lebih jelas terdengar sifat-sifat dan makhrajnya. Kalau kita makhraj dan sifatnya betul akan jelas ketika sukun. Lalu zai, za, zi, zu, az. Nah, cukup seperti itu ya. Ya, lebih ringan dia. Ya. Pangkalnya turun. Nah, makanya suara menjadi tipis. Kalau tebal, zo, zi. Nah, itu kalau pangkalnya naik. Tapi kalau turun, za, zi, zu, az. Nah, hanya tipis ya. Lalu yang terakhir, sin. Sin itu juga sama, pangkal lidahnya turun. Makanya dia sa, si, su, as. Nah, tapi kalau pangkalnya naik, so, si. Nah, jadi sode. Nah, itu yang membedakan ya. Yang membedakan sin dengan sod adalah pangkal lidahnya yang naik. Sin sama zai. Yang membedakan sin sama zai itu sama-sama makhraj, tapi dia juga sama-sama memiliki sifat istifal, tapi dari bunyi beda. Za, sa. Karena yang memiliki kemiripan ini hanya dua, sin dengan sode, yang rentan terjadi kesalahan. Nah, tapi tidak ada kesalahan orang membaca zai dengan sin. Sebenarnya ada dua huruf yang menjadi pembeda. Contoh lagi kayak huruf lain, to dengan ta. Nah, ini yang membedakan sifat-sifat isti'la ini. So, ta, bukan, sa beda lagi. Baik. Kalau ini dia sa, itu beda lagi. Yang ujung lidah keluar itu ya, nah itu beda. Nah, tapi kalau di sini sin dengan zai, nah itu jarang sekali terjadi tertukar. Biasanya tertukar antara huruf sin dengan sode. Contoh bis atau kadang bis. Atau ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, itu juga soda ya, tapi kanas. Nah, itu hati-hati. Nah, tapi kalau tertukar antara zai dengan sin itu tidak. Ya. Baik, itu mengenai pembahasan dari sofir. Nah, jadi kita harus sempurnakan sifat dari setiap hurufnya masing-masing. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai sofir atau huruf? Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari sifat-sifat yang memiliki lawan, nah kita bisa mengelompokkan. Contoh, kita contoh di huruf shad ya. Kategori pertama berkaitan dengan apa? Terlepasnya nafas atau suara. Suara ya, nafas, sorry, bukan suara. Udara atau nafas. Berarti shad ini apa nih? So. Berarti ada udara enggak? Ada, makanya so. Afwan, shad itu fasau syakhsun. Ya ada dia. So. Itu ada udaranya ya. Nah, lalu kedua, suaranya berhenti mendadak atau mengalir. Nah, makanya so. Itu bisa mengalir ya. Nah, berarti dia rohawah. Jadi bukan aus, tidak, tapi aus. Berarti setelah dia hamas, rohawah, ketika shad ini tebal atau tipis nih? Tebal. Berarti apa? Isti'la atau istifal? Isti'la. Berarti dia udah hamas, rohawah, isti'la. Lalu yang terakhir, dia ketika membaca lidah kita hampir lengket ke semuanya atau tidak? So. Berarti apa? Itbaq atau infitah? Itbaq. Berarti tadi apa? Hamas, rohawah, isti'la, itbaq, dan ditambah dengan ini apa? Sofir. Berarti ada 5 sifat huruf dari huruf shad yang harus kita sempurnakan ya. Begitu juga dengan zai dan sin. Baik, nanti kita coba praktekkan satu persatu ketiga huruf ini, terutama jangan lupa jangan kita hilangkan sifat sofir dari ketiga huruf tersebut. Oke. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kita sesuai dengan bacaannya masing-masing. Sudah ada mushafnya masing-masing? Sudah ya, silakan nanti dipersiapkan. Dan jangan lupa apa yang kemarin diperbaiki, silakan disempurnakan. Dan kalau hari ini ada perbaikan lagi, silakan nanti dilatih-latih. Agar apa? Agar memudahkan kita dalam belajar ya. Baik, mungkin itu saja. Yuk kita lanjutkan. Silakan, siapa yang pertama kali tadi di sini? Pak Haji pertama kali di sini? Ya. Yang pertama di sini siapa? Hadir? Saya yang pertama tapi ini. Oke, baik, nggak apa-apa. Karena beliau yang pertama dan beliau memberikan, ya silakan. Oke, baik Pak Haji.
Kemarin sudah tahu apa yang diperbaiki? Iya. Nah, masih ingat? Oke, silakan dipraktikkan ya sesuai dengan yang kemarin dilatih. Oke, silakan dari isti'adah ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, to-nya jangan terlalu panjang, hanya 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaitan. Sya jangan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke, baik, Pak Haji, tolong lihat Anda ya. Ketika ta'awuz sempurnakan setiap dhammah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Seperti itu. Coba sekali lagi biar nggak berubah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke, lebih baik. Silakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin H kecil seperti apa? Sekali lagi. Coba bis. Silakan Al-Fatihah. Ini mushaf sendiri atau dari sini Bapak? Udah saya. Baik. Enak ya, silakan dilingkari pakai pensil. Nanti biar bisa dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba. Roh. Nah, kayak gitu. Bismillah, ada contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi biar nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah. Bapak, di lamnya jangan kol-kolah. Baik, coba dilingkari lamnya. Sekali lagi, jangan keluar lidahnya. Karena lam itu makrotnya di ujung lidah menyentuh langit-langit atas bagian depan dekat dengan gusi. Jadi jangan tapi al. Itu keluar lidahnya. Diumpetin ke belakang. Seperti itu. Dan jangan dipantul ya, jangan tidak. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Itu masih ada bunyi le, hilangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di A-nya juga rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Masih ada bunyi le, hilangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Him sama dengan roh, sama-sama tipis. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Hilang lagi. Baik, ditandai di sini H kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba hi. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hilang. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Sekali lagi coba biar nggak berubah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi sin punya sifat apa? Sempurnakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantap, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hasbuk. Sampai situ dulu Bapak ya.
Baik, silahkan ditandai tadi apa saja yang diperbaiki. Tadi jangan lupa sin ya. Iya karena abu dua iya karena sofirnya. Lalu lam, lidah jangan keluar, jangan al, tapi al. Nah, kayak gitu ya. Lalu hati-hati lam juga terlalu cepat jadi kol-kolah. Alham jangan ale, tapi alham. Kayak gitu. Sama terakhir Ar-Rahmanir-Rahim. Him sama tipisnya dengan rah. Nah, ya, baik itu dulu Pak ya, dilatih. Nanti kalau semakin bagus kita lanjut lagi. Baik, nggak apa-apa Pak ya. Oke, silakan. Masih ada ya. Oke. Dhammahnya sempurnakan. Ma jangan dipautkan bibir, jangan ma tidak, hanya yang penting nempel ma. Nah. Jelaskan ki maliki sekali lagi biar nggak berubah. Maliki biar nggak berubah. Dari Malik ya? Ya. Hamzah iya. Ini yang tadi nih, shad atau sin. Nah, sekali lagi. Bukan i, tapi iya. Oke. Punya sifat apa tadi? Sekali lagi. Belum. Belum. Si. Jangan lupa domah juga seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Bulat sekali lagi biar nggak berubah. Jangan kembang. Oke. Sama. Di ujung lidahnya. Baik, ditandai di lidahnya. Ini di masih sama tadi iya karena. Jangan ditahan tidak. Jangan maghdu. Belum. Seperti ini. Ghairil maghdu. Jangan monyong. Masih maghdu. Tunggu coba. Ghairil maghdu. Itu ada o-nya. Baik. Silakan ditandai nanti apa yang diperbaiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi jangan kai tapi kai. Di sini baik ditandai Bapak. Kaf itu kalau sukun ada hamz. Kaifatak. Di sini atau dhammahnya seperti ini, dia maju dulu. Kaifatak
takfuruna billahi wa kuntum. Nah, كيف تكفرون بالله ini jangan, ini sama. Coba ditandai. Lafaz billah jangan billah, tidak panjang, tapi billahi. Lanjut, Tes. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Ini H besar atau H kecil? Nah, ditandai lagi nih. Nah, fa'ah. Sekali lagi. بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم Sin su. يميتكم Pendek. ثم يميتكم Mim bertasydid. Nah, ditandai. Mim bertasydid itu harokat. Summa. ثم يميتكم Tuh panjang atau pendek tuh? ثم يميتكم Tahan dulu. Summa yumitukum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Nah, di sini juga ro ditandai Bapak. Ro sukun sebelumnya dhammah tebal. Turu. Coba turu. Coba turu. Turu. Naikkan pangkal lidah. Turu. Kayak gitu. Summa ilaihi turja'un. ثم إليه ترجعون. Baik. Hasbuk, sampai situ dulu ya. Apa aja itu yang ditandai? Tur, ro sukun sebelumnya berharokat dhammah dia harus tebal. Jadi jangan turja'un, itu tipis. Turu. Lalu tadi ha kecil juga jangan lupa. Lalu mim bertasydid jangan lupa ditahan 2 rakaat. Summa. Sebelum mimnya sempurna ditahan. Harus disempurnakan. Itu karena gunnah. Oke, baik. Itu dulu Pak ya. Silakan nanti diulang kembali. Kalau sudah disempurnakan. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Belum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini da atau dode. Ghairil maghdu atau maghdu. Tebalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim Walau bibir membulat wa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tadi jangan lupa disempurnakan apa tuh? Boleh. Ya, sudah kan ya? Masih ada waktu? Oke, silakan coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Huwallazi khalaqalakum. Tebal. Huwallazi khalaqalakum. Huwallazi khalaqalakum. Nah, di sini hati-hati ya. Lam di sini nyempil di huruf tipis. Kha tebal, lam tipis, qaf tebal. Huwallazi khalaqalakum. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di sini ada ra sukun. Nah, tanda ini. Ra sukun sebelumnya fathah. Ardi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dhammah. Summastawa. Dhammah seperti ini. Belum, coba coba Afan kita ditandai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kalau tidak cukup, kita akan lanjutkan setelah Aisyah. Aisyah. Baik, silakan dari mana? Baik. Nah, dari Ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di sini ada sempurnakan sin dengan menempelkan ujung lidah dan dhammah. Ditandai silakan. Dhammah juga ujung lidah menyentuh ujung gigi. Seperti ini. Summas. Su. Nah, kayak gitu. Dari awal. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa. Dhammah lagi. Nah, ini sama nih. Harus 4, jangan kurang. Jangan 3, harus 4. Belum, terlalu cepat. Seperti ini. Summastawa ilas. Bukan, panjangnya summastawa. Jangan kurang. Summastawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Panjang. Sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Oke, baik, hasbuk sampai situ dulu ya. Tadi apa disempurnakan? Ketika sin yang ujung lidah menyentuh ujung gigi ya. Itu jangan lupa dia summa, dia dhammah juga, tempelkan ujung gigi. Summastawa. Dia ujung. Tadi di ayat berapa ini? Summastawa ila samai fasawwan. Oke, baik. Lalu tadi juga satu lagi panjang mad ya, harus 4. Kalau melalui jalur syatibiyah itu dia mad jaiz harus 4 atau 5, nggak boleh 2. Tapi kalau jalur taibatun nasr 4 atau 5, ya 4 atau 5. Tapi tidak boleh 2. Tapi kalau pakai jalur taibah, itu baru boleh 2. Ya, kayak gitu. Nah, jadi karena beda jalurnya. Jadi kalau seandainya pakai jalur taibatun nasr itu jaiz 2, nanti akan ada 20 perbedaan lagi yang akan beda nanti. 20 lebih lah kurang lebih. Nah, makanya kita pakai satu-satu aja dulu, jangan dicampur-campur. Baik. Ya, itu saja dulu ya. Alhamdulillah. Iya, satu aja juga udah banyak ini. Apalagi dicampur-campur. Dan ini juga baru riwayat Hafs, ya kan?
Hasan Asim, dan itu juga jalur Setibiyah saja, belum jalur Taibah, itu beda lagi. Baik, kita jadi sesuai dengan yang Berapa riwayat kan? Berapa riwayat? riwayat dari apa? Ada. Oh, kiras ada sab'ah. Ada yang 7, ada yang 10. Nah, itu yang mutawatir. Dan belum lagi itu terbagi menjadi dua lagi tuh murid-muridnya. Ada juga jadi setiap riwayat itu kayak Asim itu kan ada 2 dia. Hafs sama satu lagi siapa lupa, Allah masya. Sobah atau siapa ya? Lupa. Nah, itu dia 2 tuh. Nah, jadi setiap perawi dia punya 2 murid lagi. Nah, dari ini lagi akan bercabang lagi tuh. Nah, tapi itu masih terlalu jauh kita bahasannya. Jadi yang ini saja tuh. Insya Allah ada bisa ditelusuri sanadnya. Nah, itu salah satu pentingnya kita pelajari dari guru-guru yang memiliki sanad. Jadi ketika ada sesuatu kita punya landasan gitu. Misalkan kayak kenapa biur monyong, dari mana? Nah, kita punya landasan dari gurunya si fulan, fulan dari mana? Dari guru fulan, fulan sampai ke siapa jalurnya. Nah, jadi gitu. Baik, silakan kita lanjut. Siapa lagi? Oke, silakan. Siapa dulu? Ini Bapak ini. Siapa yang dulu tadi, Bapak atau apa yang dulu di sini? Oke, silakan. Jadi kita sesuai dengan yang stay di sini dulu aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Sekali lagi jangan yaw, tapi yaw. Ianya tipis baru ketemu waw. Maliki yaw. Jadi jangan maliki yaw. Nah, itu beda ya. Yaw dengan yaw. Yaw. Nah, gitu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Nun. Nah, baik, tanda ini nih. Masih nun berarti jangan qalqalah. Jangan na'an am, tapi na'an am. Nah, Siratal ladzina an'amta. coba am. An'am. An'am. Masih ada ne, hilangkan bunyi ne-nya. Jangan an'am, tapi an'am. Nah, gitu sekali lagi. An'am. Nah, itu ada bunyi ne lagi. An'am. Nah, coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, nggak apa. Habis nafas ya. Silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul Dhammah. Yakadu du. Itu da atau dot? Yakadul. Bulatkan itu. Yakadul. Yakadul baraqu. Ini juga sama nih. Ra sukun sebelumnya fathah. Baru. Coba ditanda ini. Ra sukun, pokoknya ingat. Ra sukun sebelumnya fathah atau dhamma pastikan tebal. Jadi jangan bar, tapi baru. 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 Bibir tahan. Baru. Itu bar. Baru. Pangkal lidahnya naik. Baru. Ro. Di. Ru. Aru. Aru. Baru. Gitu. Yakadul baru. Yakadul Dhammah du. Yakadul barqa yakhtafu absarahum
kullama Ah, ini da atau do? Tebalkan. Nah, ini di itbaq juga, isti'la juga, lidahnya nempel semua. Abo, abo, bo, abo, nah gitu. Sekali lagi. kullama alahum Dhammah, alahum, bulat bibirnya. Nah, dhammah lagi nih. kullama alahum masyaw fihi wa ida'at Ini juga di sini nih, tanda ini. Dha, lama, lama. Nah, dia itbaq juga, isti'la juga, tebal nih. Lama, lama. Jangan terlalu keluar, jangan tapi hanya ujungnya saja ketemu ujung gigi. Dha, wi, ru, lama. Belum. Dha, wi, ru, lama, lama. Nah, sekali lagi. Nah, ditandai dha-nya berarti. Sekali lagi. kullama alahum masyaw fihi wa ida'at lama. kullama alahum masyaw fihi wa ida'at lama alaihim walau syaa Panjang. walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innal Gunnah 2 harokat. innallaha ala kulli syai'in Nah, ini juga nih, ikfa bertemu qaf, tebalkan. Syai'in. Harus ke hidung, kadang kan dengung. Syai'in. Pangkal lidahnya naik sehingga dia tebal. Syai'in qadir. Oke, baik. Ditanda ya. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi apa saja tuh? Ikfa bertemu isti'la, huruf bo, jangan lupa tadi bo. Ya, lalu huruf dha, ya jangan lupa dha, dhiru, lama. Ujung lidah coba. Dha, wi, ru, kayak gitu. Dia harus tebal karena huruf isti'la, ya. Lama, lalu tadi apa lagi? Ikfa. Syai'in qadir. Itu dia masuk ke hidung juga dan 2 harokat. Panjang 2 harokat masuk ke hidung dan bunyi qafnya tebal. Syai'in qadir. Syai'in. Gitu ya. Dilatih itu ya 20 kali diulang. Syai'in. Nanti akan banyak ikfa yang bertemu dengan qaf. Ya, yang benar ya diulang ya. Oke, nggak apa-apa. Sama tadi apa satu lagi? Ya, nun ketika Al-Fatihah. Jangan di na'an'am. Kayak gitu. Beda kan dengan na'an'am. Itu ada bunyi ne-nya. Itu jadi qalqalah. Kadang kalau kita tidak latihan atau kita tidak belajar, kita nggak tahu bedanya. Benar aja kedengarannya. Ini disebut dengan lahan khafi. Lahan yang salah yang tersebut. Oke. Udah habis waktunya? Apa sih?
Oke, sudah. Ini kita lanjut ba'da Isya ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai qalqalah ya. Nah, kalau di buku Asy-Syafi'i qalqalah hanya 2 ya. Sugro dan kubro. Ada 4. Dan ada 2 pendapat lagi. Nah, sebenarnya pembahasan qalqalah ini panjang. Nanti anak akan coba singkat kalau bisa mungkin. Ada 4, ada 2 pendapat juga. Ada 2 pendapat ulama. Ada yang masyhur, ada yang tidak. Nah, ini banyak nih qalqalah nih. Jadi tidak hanya qalqalah kubro dan sugro. Ada akbar, asghar. Pernah dengar? Ada akbar, ada kubro, ada sugro, ada angkos. Ada lagi, ada 4. Nah, belum lagi cara pengucapan. Belum lagi nanti pelafazan qalqalah ada lagi, ada 2 pendapat lagi tuh. Tapi kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Baik, mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Mungkin yang belum nanti ba'da Isya ya. Dan kalau masih ada waktu.